Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Faujianti dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan manajemen keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi. Jadi, perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai kumpulan dana dari berbagai sumber dana. Pemegang saham dan investor menanamkan dananya dalam bentuk penyertaan modal. Kreditur menanamkan dananya sebagai pinjaman. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan yang meliputi keputusan investasi. Investasi itu merupakan suatu aktivitas penggunaan dana dalam keseluruhan aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Untuk melakukan investasi diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh atau digali oleh suatu perusahaan, atau biasa disebut sebagai financing decision. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset. Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu bentuk organisasi dalam bisnis. Bentuk organisasi dalam bisnis itu ada 3 yang meliputi perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang saja dan mudah untuk dibentuk. Murah biaya pembentukannya, keuntungan usaha perseorangan hanya dinikmati oleh satu orang saja, yaitu pendiri usaha tersebut. Pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Yang kedua yaitu bentuk organisasi yang berupa korporasi atau corporation sebagai suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan usaha yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau aktivitas lainnya yang sah. Korporasi juga bertanggung jawab atas utang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dijawab hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Dalam korporasi juga ada kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya, tidak seperti bentuk usaha yang lain. Bentuk organisasi yang ketiga yaitu ada persekutuan, yang merupakan bentuk organisasi bisnis di mana 2 orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari usaha tersebut, sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Usaha persekutuan ini memiliki modal yang lebih banyak. Apabila suatu individu itu tidak mempunyai cukup uang untuk memulai suatu usaha, maka dia dapat menggunakan seorang investor lain untuk join sebagai partner. Karena dalam persekutuan itu lebih banyak pemilik, kreditor lebih percaya dalam memberikan pinjaman daripada usaha perseorangan. Adapun tujuan manajemen keuangan yang meliputi yang pertama yaitu membuat keputusan investasi atau capital budgeting decision. Yang kedua yaitu membuat keputusan bagaimana membiayai investasi tersebut atau capital structure decision. Yang ketiga yaitu mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari atau working capital management. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu terdapat 5 fungsi, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan keuangannya itu meliputi perencanaan arus kas dan laba rugi. Yang kedua yaitu budgeting atau anggarannya itu perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga ada controlling atau pengendalian keuangannya itu melakukan suatu evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima yaitu ada reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan suatu laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.
Yang selanjutnya yaitu ada prinsip manajemen keuangan. Ada 5 prinsip manajemen keuangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu prinsip time value of money atau nilai waktu uang. Time value of money mengajarkan kita bahwa setiap dolar yang kita terima saat ini lebih berharga daripada $1 yang kita terima di masa mendatang. Dan begitu pula sebaliknya. Prinsip yang kedua yaitu 3 is a return trade-off atau adanya trade-off antara risiko dan pengembalian. Risiko yang tinggi akan mengantarkan kita pada pengembalian yang tinggi pula. Biasanya investor lebih memilih investasi yang berisiko tinggi. Prinsip yang ketiga yaitu cash flow are the source of value. Karena yang pertama, cash flow menunjukkan arah kas yang sesungguhnya. Yang kedua, cash flow adalah energi perusahaan. Yang ketiga, cash flow adalah raja. Dan yang keempat, cash flow adalah modal utama. Tanpa adanya cash flow, direksi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cash flow itu ibarat energi bagi sebuah perusahaan. Semakin kecil energi yang perusahaan itu miliki, maka semakin terbatas pula gerak perusahaan tersebut. Prinsip yang keempat yaitu market price reflects information. Investor merespon adanya informasi dengan cara membeli atau menjual investasi mereka. Contoh kabar baik adalah ketika Menteri Keuangan itu Ibu Sri Mulyani, harga pasar saham meningkat karena masyarakat percaya bahwa dengan pergantian Menteri Keuangan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menguntungkan para pemegang saham. Namun hal tersebut sebaliknya juga berlaku. Contoh Indonesia pada saat Donald Trump bilang menjadi Presiden Amerika Serikat, pada saat itu harga saham menurun. Adapun prinsip yang kelima yaitu manajemen keuangan yang terakhir adalah individu respond to incentive. Orang-orang akan lebih bersemangat melakukan sesuatu jika ada imbalan atas apa yang ia lakukan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.